Gara-gara ucapan asam sulfat yang dikeluarkan dari mulut Mas Gibran Rakabuming, ini kemudian menjadi viral dan diperbincangkan di mana-mana, ya. Lalu kemudian banyak sekali statement ataupun kritikan yang memberikan kritik dan juga memberikan ejekan ya kepada Mas Gibran. Lalu kemudian pendukung-pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mereka pada protes, guys, ya. Mereka juga bersuara, ya. Mereka membela Mas Gibran. Kalau pendapat saya secara pribadi, seharusnya ini dilihat sebagai sesuatu yang positif. Ini akan memberikan efek jera kepada Mas Gibran bila mana suatu saat nanti ketika beliau terpilih menjadi wakil presiden, ya, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan mungkin di bidang-bidang yang lain, ya. Nah, karena sudah menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden, Anda dituntut untuk tidak banyak melakukan kesalahan, ya. Berbeda atau lain halnya ketika Anda menjabat sebagai wali kota Solo, menjabat sebagai kepala desa, atau RT RW, ya mungkin kesalahan-kesalahan kecil Anda masih bisa dimaklumi, masih bisa ditoleransi, ya. Tetapi ketika Anda sudah menjabat sebagai jabatan selevel presiden dan juga wakil presiden, ya, kurangi kesalahan-kesalahan. Karena apapun yang Anda ucapkan, Anda perbuat, ya, keputusan-keputusan, kebijakan yang Anda keluarkan, itu sangat berdampak bagi kehidupan banyak orang. Dan juga Anda itu representasi dari marwah bangsa dan negara kita. Anda itu lambang atau simbol yang menentukan bahwa negara kita ini bermartabat atau tidak, negara kita ini berwibawa atau tidak. Makanya peristiwa seperti ini seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang positif oleh pendukung-pendukung dari Mas Gibran ini, ya. Agar ke depan Mas Gibran bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dianggap sepele tetapi sebenarnya itu sangat-sangat fatal. Nah, ini kita kembali lagi, guys, ya. Alasan kenapa presiden dan wakil presiden itu harus dipilih dari orang yang benar-benar sudah matang, ya, itu agar jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, ya. Orang yang sudah matang, orang yang sudah berproses, memiliki pengalaman, tentu berbeda dengan orang yang masih minim pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman tentu dia tidak akan banyak melakukan kesalahan, ya. Karena ya dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang banyak atau pernah dia miliki, ya. Lain halnya ketika dia masih minim pengalaman. Nah, yang kita khawatirkan, dia akan banyak melakukan kesalahan, ya, karena dia belum berpengalaman, masih minim pengalamannya. Makanya penting sekali kita mencari pemimpin yang sudah berproses dan sudah matang. Oke, guys, selanjutnya saya akan menyajikan video parodi, ya, terkait asam sulfat dan sampai saat ini masih terus dibuat kreativitas oleh netizen Indonesia. Oke, mari kita saksikan berikut ini. Sayang, Ya, minum ini, apa ini? asam sulfat. Wow. Bukannya asam sulfat cairan kimia untuk baterai? Itu dulu sayang. Sekarang asam sulfat itu berfungsi untuk ibu hamil atau istri yang ingin hamil. Atau siapa? Kata calon wakil pemimpin negeri Konoha sayang. Makanya sekarang beda fungsinya. Oh, bukan asam sulfat sayang, tapi asam folat untuk ibu hamil dan yang mau hamil. Terus siapa yang salah? Tidak mungkin dia yang mau salah. Secara dia anak pemimpin Konoha. Siapa yang mau minum asam sulfat? Minum Eki. Ya, selanjutnya. Halo, Dok. Halo dok, Oh ya, keluhannya apa ya, Bu ya? ini anak saya dari kemarin ngeluh sakit semua dok. Emang habis ibunya kasih apa ya anaknya, Bu? Asam sulfat dok. Oh, asam folat. Ya. Hah? Asam sulfat? Iya asam sulfat, emang kenapa dok? Ibu dapat info kasih asam sulfat buat bayi dari mana nih, Bu? Dari Bang Boruto dok, emang dia salah ya? Waduh. Oh, bener kok, Bu. Bener, Bu, itu. Ini tiba-tiba di buku kedokteran saya ternyata yang bener asam sulfat nih. Nih, di website kedokteran ternyata yang bener tiba-tiba berubah jadi asam sulfat juga. Ya kan, Dek? Iya ma, ini adek udah sehat kok, udah bisa menduduki jabatan untuk keluarga. Maksud adek udah bisa duduk sendiri ya dek ma? Oh udah sehat ya dek. Oh ya udah dok, nggak jadi, mau pergi dulu ya. Dadah dokter. Oh iya ya, Bu, terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan ya. Wah, bahaya juga ya.
Bisa-bisa nanti program makan siang ini lauknya pakai asam sulfat. Masalah asam sulfat tidak saya bela juga karena memang dia salah ngomong. Cuma maksud saya gini loh, ya kita maklum aja sih, kan gak semua orang juga paham dan ngerti semua hal gitu ya. Sama halnya dengan saya sendiri, sebetulnya waktu dibilang asam sulfat saya diem aja loh, gak mudeng juga. Coba kalau mau jujur, berapa orang sih sebetulnya yang kita mudeng dengan asam sulfat itu? Kalau nggak gara-gara diramein, pasti kalian juga nggak mudeng kok. Oke, ini bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Saya mau tanggapi sedikit ya. Jika Anda tidak menguasai suatu bidang, ya sebaiknya Anda jangan membicarakan banyak hal ya. Itu kan teori dasarnya ya. Ketika Anda tidak tahu bagaimana cara penanganan terhadap ibu hamil ya, Anda harus konsultasi dulu dengan yang ahli, dengan dokter. Tanyakan dulu, dokter, kira-kira yang dibutuhkan ibu hamil ini bagaimana agar anaknya ini tidak stunting, bayinya sehat ya. Itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian dari dokter menjelaskan, memberitahukan, menginformasikan, dan setelah Anda mendapatkan informasi atau ilmu tersebut ya, nah Anda baru bisa berbicara di depan publik ya. Tanyakan dulu pada yang ahli ya. Jangan Anda sotoy atau merasa kayak paling pintar atau lebih pintar, hasilnya ya seperti ini. Asam folat jadi sulfat, ibu hamil bisa sekarang, bukannya cegah stunting, malah jadi pusing-pusing, belum lagi ngising-ngising. Bukan karena salah ucap, tapi karena belum cakap. Debat capres bisa lenyap gara-gara belum siap. Cawapresnya megap-megap. Ya itulah, kalau memang cawapresnya belum siap dan masih megap-megap untuk menghadapi orang ketika berdebat, ya mungkin segala cara bisa dilakukan, termasuk menganjurkan kepada KPU untuk tidak menggelar debat capres, tapi hanya sekedar memaparkan visi dan misi saja. Begitu katanya. Belum lagi tentang katanya yang salah ucap. Kalau salah ucap sekali boleh lah ya, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang di berbagai kesempatan, namanya bukan salah ucap, tapi salah program. Yang programnya ada di sini nih. Buat ibu-ibu hamil itu yang diperlukan adalah asam folat, bukan asam sulfat. Bisa kebayang nggak sih tuh kalau misalnya air aki, asam sulfat diminum sama ibu hamil, apa jadinya? Mungkin anak yang keluar bukan anak bayi, tapi anak baterai. Aduh, kacau. Lo pada hoak aja lo. Lo bilang belimbing sayur, nggak mau diundang debat. Mau dia, asal yang undang panitia resmi. Kalau swasta dia nggak mau. Kalau yang panitia resmi kan bisa diatur sama bapaknya, ya kan? Tinggal ditelepon sama bapaknya. Anak gua kalau ada pertanyaan jangan susah-susah. Ngapa emang Pak? Ya biasa dia kan masih tange. Terus kalau lu susah-susah gua ganti lu. Makanya dia maunya tuh diundang yang resmi. Kalau yang resmi kan bisa diatur. Kalau swasta kan asal goblek, pertanyaannya gila-gila. Belum nyampe deh ilmunya. Dengerin ya kalian semuanya yang pada nyinyirin masalah salah ucap Gibran. Kalian sebenarnya harus bersyukur loh ya. Karena Mas Gibran salah berucap, kalian semua yang pada nyinyirin, yang sebenarnya juga pada nggak tahu ya apa itu asam folat, asam sulfat, ya kan? Ya akhirnya kalian menambah ilmu pengetahuan. Nih, gue yakin banget kalian semua yang pada bikin
di sosmed pada nyirin ya, salah-salah katanya, salah ucap, blunder. Padahal kalian juga pada nggak tahu, ya kan? Apa itu asam sulfat, asam folat, ya kan? Gara-gara Mas Gibran, kalian semua jadi pada tahu, pada buka Mbah Google. Bener gak apa yang gue bilang? Kalian jadi nambah ilmu kan? Apa itu asam folat, asam sulfat? Nah, gue gak mau ngebahas itu apa itu asam folat, apa itu asam sulfat. Yang jelas kalian semua yang pada nyinyirin Mas Gibran, nah, ngacak pada diri sendiri. Udah tahu belum sebelumnya? Akhirnya pada buka Mbah Google kan? Jadi nambah kalian ilmunya. Harusnya kalian bersyukur. Bukan pada nyinyirin. Bu, netizen Indonesia tidak sebodoh itu ya. Asam sulfat, asam folat ini adalah pelajaran ketika kita dulu masih SD ya. Itu kalau saya ingat pelajaran SD kelas 5 apa kelas 4 ya. Nah, itu sering muncul tuh di materi ujian IPA ya. Ibu hamil membutuhkan asam sulfat A, asam sulfat B, asam folat dan seterusnya ya. Yang jelas karena kita sudah belajar, kita akan menjawab ya asam folat. Ya kalau ibu nggak percaya silakan ibu tanyakan kepada anak-anak SD kelas 5 atau kelas 6 ya. Silakan ibu bertanya. Ibu hamil membutuhkan yang namanya asam sulfat atau asam folat. Mereka akan bisa menjawab dengan baik atas pertanyaan ibu itu. Lagi-lagi belimbing sayur. Lulusan Singapura, Australia, cerdasnya minta ampun. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ibu-ibu hamil disuruhnya minum asam sulfat. Nggak bahaya tak? Ngomongin stunting, Gibran bilang ibu hamil disuruh cek asam sulfatnya terpenuhi atau enggak. Tolong dong yang mempunyai ilmu, kasih paham ke kita semua. Jangan selesai ini Menkes langsung ngumumin tuh bahwa asam sulfat bagus untuk kandungan. Enggak lah ya. Sepertinya ini bukan salah sebut sih ya. Kalau salah sebut, masa iya beberapa kali pertemuan di tempat yang berbeda masih aja tetap sama nyebutin asam sulfat. Dan parahnya orang sebanyak itu dan orang-orang terdekatnya gitu nggak ada yang meluruskan gitu loh. Apa semua timnya itu sama aja plonga-plongo? Gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut di kolom komentar. Hadir malam ini adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih. Loh, si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, ya kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif. Generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja. Nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Gibran Rakabuming, cawapresnya Pak Prabowo itu tidak kurang-kurangnya diolok-olok oleh buzzer dari capres lain, khususnya capres 03. Mulai dipanggil bocil, kemudian dibilang belimbing sayur, dan lain sebagainya. Belakangan semua orang mengolok-olok Gibran sebagai cawapres yang tidak berani debat di depan publik. Tapi begini, sebelum kita terus, Gibran ini mirip kayak bapaknya, Presiden Joko Widodo. Bukan orang yang suka ngomong, lebih banyak diam dan bekerja. Jadi menurutnya mengumbar-umbar kata-kata melalui debat itu bukan tipikalnya dia. Tapi Gibran juga menyatakan ia akan datang ke debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU karena itu kewajiban, ya. Jadi untuk debat-debat yang dibuat oleh media, TV swasta atau organisasi, Gibran sepertinya tidak mau hadir.
Ya ibarat tinju, nggak usah terlalu banyak pertandingan di partai tambahan lah. Langsung ke pertandingan intinya aja, lebih hemat energi, lebih efektif dan efisien. Ya. Tapi kalau ngomongin soal Gibran Rakabuming yang dibilang bocil, yang dibilang anak kemarin sore ini, saya jadi teringat ceritanya Suto Wijoyo. Suto Wijoyo ini adalah anak kandung dari Ki Ageng Pemanahan yang diangkat anak oleh Hadi Wijoyo. Jadi saat itu Hadi Wijoyo sedang pusing menghadapi Bupati Jipang Panolan Aryo Penangsang yang membunuh Sunan Prawoto dan Raja Demak. Nah, adalah Ki Juru Mertani, seorang ahli strategi yang kemudian membujuk Ki Ageng Pemanahan untuk mengikuti sayembara membunuh Aryo Penangsang ini. Dan Ki Juru Mertani berjanji dia akan mengatur strateginya. Calon yang dipilih untuk maju melawan Aryo Penangsang adalah Suto Wijoyo yang waktu itu masih sangatlah muda, masih kecil. Tapi meskipun demikian, Ki Juru Mertani sudah mempersiapkan strategi. Aryo Penangsang memenuhi tantangan Hadi Wijoyo untuk bertanding. Tapi Aryo Penangsang sudah dipesan sama Sunan Kudus tidak boleh melewati atau menyeberang Bengawan Solo karena bisa apes. Ki Juru Mertani punya strategi. Karena Aryo Penangsang menaiki kudanya yang bernama Gagak Rimang, maka Suto Wijoyo diminta untuk menaiki kuda perempuan yang ekornya dipotong, sehingga alat kelaminnya terlihat oleh Gagak Rimang, kudanya Aryo Penangsang. Melihat kuda yang dinaiki oleh Suto Wijoyo itu, Gagak Rimang, kudanya si Aryo Penangsang menjadi liar dan tak terkendali. Gagak Rimang kemudian lari masuk ke Bengawan Solo, menyeberang untuk mengejar kuda yang dinaiki oleh Suto Wijoyo. Posisi ini sudah jelas posisi apes buat Aryo Penangsang. Lalu Suto Wijoyo yang bersenjatakan tombak Kiai Pleret melukai perut dari Aryo Penangsang hingga robek. Usus Aryo Penangsang terburai keluar. Namun karena sakti Aryo Penangsang masih bertahan. Usus yang terburai itu disangkutkan ke belakang, ke bagian keris, disangkutkan ke keris di belakang. Dan karena sakti dan kuat, Suto Wijoyo yang masih muda nyaris kalah. Aryo Penangsang berhasil memegang Suto Wijoyo, mencekik dan mau membunuhnya. Dari kejauhan Ki Juru Mertani berteriak supaya Aryo Penangsang bermain dengan fair. Karena Suto Wijoyo sudah menggunakan Kiai Pleret tombak itu, maka Aryo Penangsang juga harus menggunakan pusaka. Karena memang emosi, Aryo Penangsang mengiyakan lalu mengambil keris yang dibawanya Kiai Setan Kober yang disangkuti oleh ususnya sendiri. Karena keris ditarik, kemudian usus itu pun menjadi putus, maka matilah Aryo Penangsang. Nah, kita melihat dalam cerita sejarah ini, Suto Wijoyo yang masih muda berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, bupati yang sudah punya pengalaman dan sakti mandraguna. Sekarang kembali pada Gibran Rakabuming, putra dari Presiden Jokowi yang memang memiliki sifat seperti bapaknya. Sedikit bicara, banyak kerja. Jadi seharusnya lawan politik Gibran Rakabuming berpikir lagi, apakah dibalik dari diamnya Gibran itu memang tidak ada apa-apanya atau justru penuh dengan strategi. Karena kalau dia cuma belimbing sayur atau bocil, kenapa juga harus setengah mati mikirin dan mengomentari ketidakhadiran Gibran di debat-debat yang tidak resmi itu. Semoga bermanfaat. Oke, saya sangat terkesan ya dengan cerita yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Jadi Bapak ini mengilustrasikan atau menceritakan zaman pada saat itu, lalu kemudian mengaitkan dengan Gibran yang saat ini bertarung dalam Pilpres 2024 nanti guys ya, menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat. Jadi memang harus menggunakan strategi ya. Ada beberapa hal, salah satunya adalah
terkait disamakan Gibran dengan Pak Jokowi, ya, yakni sama-sama tidak terlalu banyak bicara tetapi lebih banyak kerja, ya. Namun yang saya perhatikan tetap Pak Jokowi adalah Pak Jokowi, Mas Gibran adalah Mas Gibran, ya. Ada kemiripan tetapi tidak 100%, ya. Pak Jokowi memang dia tidak banyak bicara, tetapi sekali Pak Jokowi berbicara, ya, itu bicaranya penuh makna. Bicaranya itu mengandung kebijakan dan hampir tidak pernah Pak Jokowi mengeluarkan statement yang ngawur, ya. Inilah yang perlu dipelajari oleh Mas Gibran dari ayahnya. Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 5 Desember 2023. Berita pertama, Anies Baswedan menyindir heboh Gibran, sebut asam sulfat. Selanjutnya, Gibran menegaskan siap melakukan debat melawan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir Gibran Rakabuming Raka. Gibran diketahui salah sebut asam folat menjadi asam sulfat bagi ibu hamil. Dalam acara desak Anies Baswedan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Anies menjawab pertanyaan terkait heboh asam sulfat. Menjawab pertanyaan itu, Anies menegaskan bahwa yang benar adalah asam folat. Tidak berhenti sampai di situ, Anies dengan lantang menyebut bahwa asam folat berasal dari tanaman dan bukan di bengkel. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu. Waduh, ternyata Pak Anies ikut menyindir juga nih guys, ya. Saya nggak tahu nanti bakalan terjadi seperti apa ya debat capres dan debat cawapres ketika Mas Gibran nanti harus beradu argumen dengan Pak Anies, lalu kemudian Caimin, kemudian Pak Ganjar, lalu kemudian ada Pak Mahfud MD, ya. Menurut saya ini bukan kelasnya Mas Gibran ya, ketika harus head to head dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud MD ataupun Pak Anies yang mereka itu sangat jauh di atas Mas Gibran. Ya, kelasnya Mas Gibran untuk berdebat, beradu argumentasi, ya itu dengan Raffi Ahmad atau dengan Mas Seno yang dari PDIP, anak muda yang sangat cerdas itu, ataukah dengan Ketua BEM UI Melki Sedek. Nah itu mungkin baru seimbang tuh ya. Tetapi kalau melawan senior-senior seperti Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, Caimin, waduh itu bukan kelasnya Mas Gibran. Jadi ya Mas Gibran harus banyak belajar dari konsultan-konsultannya ya. Belajar dulu ya dengan menebak kira-kira nanti serangan dari Pak Ganjar dan juga Mahfud MD dan juga Pak Anies ini seperti apa. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti mereka seperti apa. Dialognya nanti seperti apa. Jawaban saya juga harus seperti apa. Bagaimana nanti kemungkinan bertanya seperti ini harus menangkis seperti apa. Nah itu Mas Gibran perlu persiapan mulai dari saat ini ya. Mulai dari saat ini hingga ke depan perlu banyak belajar tuh ya. Sehingga nanti kita nontonnya itu enak guys ya. Jangan sampai nanti pertandingan malah berat sebelah ya. Satunya lemah, satunya sangat kuat. Nah itu kan tidak berimbang. Gue lihat di PT-PT ya, asam sulfat, apa sih itu asam sulfat? Terus kenapa itu bisa viral asam sulfat? Pas gue cek, oh ternyata Gibran ya kan, dalam sesi tanya jawab gitu ya kan. Kata gue apa yang salah ini? Pas gue cek,
Oh, seharusnya asam folat, jadi asam sulfat. Tapi gue sih nggak membela Gibran. Gue yakin itu orang yang pada nonton, nyari di Google, ngetik-ngetik segala macem, jadi ada pengetahuan gitu. Nah, ada pengetahuan buat masyarakat banyak. Nah, bagusnya di situ. Cuman nggak bagusnya salah penyampaian. Nanti bisa diartikan beda. Nanti mama datang lagi ke toko kimia buat bayinya, buset. Iya, kalau bayinya kuat pas diminum itu kan, kalau nggak kuat, waduh repot. Tapi kalau kuat, mantap itu, bisa main apa namanya, debus. Oh, terus sama kuat kayak limbat ntar. Tuh, kalau misalkan anaknya lahir. Tapi bagus sih pemilu yang sekarang ini ada diskusi gitu. Ya gue sebagai masyarakat jadinya pinter gitu. Apalagi Anies tuh. Iya, luar biasa itu. Makanya jadi orang yang paling terkenal di Indonesia nih dari calon-calon presiden ini. Hati-hati dah. Iya, baik. Netizen Indonesia sangat jeli. Sangat jeli netizen Indonesia, luar biasa. Apalagi buzzer nasi kotak. Mas Gibran, ayo pulang nak. Oh, saya sedih melihat kamu cuma jadi mainan. Di beberapa kali tampilan, di beberapa sesi kemarin itu, saya lihat kamu hanya jadi mainan deh. Gak berarti apa-apa bagi orang-orang itu. Solo adalah rumahmu, keluargamu ada di sana. Orang-orang yang mengasihimu, mencintaimu dengan tulus ada di sana. Orang-orang yang menaruh harapan besar untuk Solo yang ada di tanganmu. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Kamu hanya menjadi korban ambisi politik orang-orang itu yang kemudian akan mengabaikanmu satu ketika nanti. Mas Gibran, ayo pulang nak, pulang. Saya bayangin minggu-minggu pertama seandainya Gibran jadi wakil presiden, Pak Prabowo presiden, lalu Pak Prabowo bilang saya dalam 1 bulan ini harus menyelesaikan banyak hal ke luar negeri, utanglah, investasi, ikuti semua undangan internasional. Kan Pak Prabowo pasti akan memondar-mandir luar negeri untuk mempromosikan Indonesia kembali. Tetapi Prabowo ragu kalau dia tinggalin Gibran sebagai wakil presiden, itu bagaimana caranya tuh? Jadi nanti ada kekacauan atau kekakuan dalam kabinet nanti tuh. Gibran pasti, kalau Gibran yang memimpin kabinet, bayangin Prabowo nggak ada, Gibran pimpin kabinet. Terus Golkar angkat tangan bertanya, lalu Demokrat tambahin, lalu terjadi cekcok di dalam kabinet. Kan itu kacaunya begitu kan. Apalagi kalau dipanggil DPR misalnya, kan DPR pasti PDIP masih akan dominan di DPR tuh. Lalu DPR karena presiden nggak ada, DPR bertemu dengan Gibran sebagai wakil presiden. Kita bayangkan narasinya seperti apa gitu, kalimat-kalimat yang menyangkut kebijakan seperti apa, dan pers mau tanya apa misalnya. Betul juga ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini guys ya. Oleh karena itu mari kita coba berpikir rasional guys ya. Jabatan presiden dan wakil presiden ini bukan jabatan yang main-main ya, bukan ajang coba-coba. Saya dari awal saya suka dengan Mas Gibran ini, saya dukung beliau jadi presiden. Tapi setelah beliau harus punya pengalaman minimal gubernur ya. Setelah wali kota beliau maju sebagai gubernur atau menjabat di jabatan kementerian. Biar ada pengalaman guys. Tetapi ini langsung ke wakil. Seperti yang dikatakan oleh Om Rocky Gerung ini. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo berbulan-bulan di luar negeri karena ada kepentingan yang di mana beliau harus menghadiri forum-forum internasional ya. Dan di dalam negeri ini hanya Mas Gibran. Kemudian bagaimana nanti dia menghadiri sidang-sidang DPR, kabinet, di situ terjadi cekcok atau perdebatan. Bagaimana cara beliau mengatasi. Beliau ini masih minim pengalaman. Ini bukan karena kita mau meremehkan menganggap Mas Gibran, tetapi kita menginginkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak ingin jabatan kursi presiden dan wakil presiden itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Diisi oleh orang-orang yang belum punya kapasitas, belum waktunya. Itu bukan jabatan main-main, jabatan coba-coba. Jabatan untuk orang mau mentolerasi apapun kesalahan Anda. Jadi ayolah masyarakat Indonesia ya. Mari kita gunakan akal sehat kita, gunakanlah rasionalitas kita ya. Yang menjadi presiden dan juga wakil presiden yang akan datang itu bukan Pak Jokowi.
tetapi Mas Gibran. Ya, Pak Jokowi, Mas Gibran ya Mas Gibran. Pilih pemimpin yang sudah matang, pilih pemimpin yang sudah punya kapasitas dan pengalaman, agar bangsa dan negara kita ini bisa berjalan bergerak lebih maju lagi. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.